Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍa'na ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jadi dalam ayat ini disampaikan di tengah-tengah Allah menyampaikan tentang masalah puasa. Jadi kata Allah, "Wa idza sa'alaka," dan ketika ditanyakan kepada engkau Muhammad anni tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini sungguh amat sangat dekat. Yang kemudian Allah sampaikan bahwa uji da'watad da'i idza da'a, yang saya, kata Allah, akan mengijabah setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah berikan kepada kita ada makanul mustajabah, ada sa'atul mustajabah, ada tempat yang mustajab, ada juga saat atau waktu yang mustajab. Tempat yang mustajab tentu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, atau di masjid-masjid, semua masjid itu makanul mustajab. Di Arafah, di Mina itu makanul mustajab. Ada juga sa'atul mustajabah, waktu yang mustajab, yaitu waktu di mana kita sedang dalam keadaan puasa. Itu sejak dari kita sahur sampai berbuka adalah sa'atul mustajabah. Ada waktu yang mustajab lagi adalah fi nisfil lail, di pertengahan malam, apalagi di pertiga malam yang terakhir. Atau min duburis salat, di belakang atau setelah kita melaksanakan sholat wajib, itu juga sa'atul mustajabah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan waktu-waktu yang mustajab istimewa, termasuk saat di mana kita terzolimi, saat di mana turun hujan, itu juga sa'atul mustajabah. Jadi Allah sudah menggaransi kita, kalau kita ini berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang kita sendiri yang menghijab, yang menutup antara doa kita dengan Allah. Hijabnya doa adalah karena perbuatan kita, makan minum kita yang mungkin tidak halal, perbuatan kita yang mungkin perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Itu sejatinya adalah menghijab permohonan doa kita, sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal Allah sudah menggaransi, berjanji kepada kita bahwasanya wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Aku akan mengijabah setiap doa. Makanya ketika kita berdoa, ini yang bagus adalah doa yang kita sampaikan dengan wasilah, baik wasilah kepada baginda Rasulullah ataupun wasilah atas amalan terbaik kita. Sebagaimana di dalam hadis ini dikutip dalam banyak kitab hadis termasuk Riyadhus Shalihin. Di sana ada cerita kisah, ada 3 orang musafir yang dalam perjalanan ketika malam kemudian mau mencari penginapan perlindungan, karena zaman dulu nggak ada penginapan, nggak ada hotel. Maka yang dicari adalah rongga batu-batu besar yang bisa untuk istirahat, atau dalam bahasa mereka itu gua-gua.
Maka ketiga ini kemudian mendapatkan gua yang bisa untuk istirahat. Masuklah bertiga. Setelah masuk bertiga ke dalam gua, ternyata apa? Ada batu besar menggelinding dari atas menutup pintu gua. Mereka dengan sekuat tenaga mendorong batu itu, enggak bisa. Jangankan untuk terbuka, geser sedikit aja enggak bisa. Akhirnya apa? Mereka dalam keadaan pasrah. Ketika pasrah itulah kemudian salah satu di antara ketiga itu berdoa kepada Allah dengan wasilah amalan terbaik. Yang pertama, ya Allah, saya punya amalan baik, yaitu apa? Saya berbakti kepada orang tua. Di antara baktiku kepada orang tua, saya tidak pernah makan, istriku juga tidak pernah makan, anakku tidak pernah makan, kecuali orang tua sudah makan. Dan senantiasa beliau menyuapi orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya itu mau makan, disuapi, setelah itu baru dia makan, keluarganya makan. Suatu malam dia pulang dari kerja, orang tua sudah dalam keadaan istirahat, mau membangunkan bingung. Karena apa? Takut khawatir orang tuanya ini keganggu. Maka dia dan keluarganya sampai pagi tidur dalam keadaan lapar. Maka ya Allah, andai kata baktiku kepada orang tua, kebaikanku kepada orang tua ini menjadikan ridhamu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka alam yang mendengar doa dan amalan dari seseorang ini akhirnya bergetar itu bumi. Karena bumi ini bergetar, akhirnya batu yang menutupi pintu gua itu bergeser sedikit. Karena ada harapan untuk bisa keluar, orang yang kedua ini ikut-ikutan berdoa dengan wasilah amal terbaiknya juga. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, saya punya amalan baik, yaitu saya punya keponakan putri dan saya sebetulnya ingin, tapi sejatinya karena keponakan nggak boleh untuk dinikahi, tapi sudah kadung kesengsem. Maka ketika dia itu hendak melakukan perbuatan, diingatkan oleh ponakan perempuan tadi, wahai pamanku, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka kalimat ittaqillah ini kemudian menyadarkan dia. Akhirnya dia kemudian sadar, bertobat. Ya Allah, andai kata amalanku ini di dalam menghindari perbuatan maksiat mendatangkan ridhomu, maka bukakanlah pintu gua ini. Alam pun kemudian bergetar dari ikhlasnya doa yang dilambari dengan wasilah amal terbaik. Maka akhirnya kemudian bumi bergetar, batu yang menutupi gua pun akhirnya bergeser sedikit lagi. Maka karena ada harapan untuk bisa keluar, orang ketiga pun kemudian berdoa dengan amalan terbaik. Ya Allah, saya berdoa dengan wasilah amal terbaik. Aku pernah punya karyawan, punya pembantu, punya rewang yang bertahun-tahun ikut saya. Dan ketika gajinya belum saya bayarkan, dia sudah keburu pulang, nggak pamitan. Maka uang gajinya yang belum dia ambil, saya investasikan. Saya belikan kambing, saya belikan onta, sampai kambingnya beranak pinak, ontanya beranak pinak. Disifati di dalam hadis tadi, jabalain, seperti memenuhi 2 bukit saking banyaknya. Maka ketika suatu saat mungkin karena butuh pembantu karyawan tadi yang belum ambil gaji selama bertahun-tahun bekerja di bosnya, mungkin karena kepepet butuh, akhirnya dia datang ke mantan bosnya dan menyampaikan, Pak, saya dulu bekerja ke panjenengan bertahun-tahun tapi saya belum dapat gajinya. Nah, hari ini saya ingin minta gajinya karena saya butuh. Kemudian bosnya mengatakan, kalau kamu pengen ngambil gajinya silahkan, itu semua kambing, semua onta yang ada di bukit-bukit itu milikmu. Kaget ya. Mana mungkin gajiku yang hanya beberapa tahun itu kok sampai dibayar dengan banyaknya kambing dan banyaknya onta yang ada
di bukit-bukit itu. Kemudian akhirnya bosnya menjelaskan, betul, itu dulu gajimu yang belum kamu ambil saya investasikan, saya kembangkan. Makanya karena kamu sudah datang, silahkan kamu ambil semuanya. Maka ketika mendengar ada amalan terbaik semacam ini, bumi bergetar dengan hebatnya. Sampai batu yang menutupi gua itu akhirnya menggeliting ke bawah lagi, dan akhirnya beliau bertiga bisa keluar dari gua tadi. Artinya apa? Hadis ini menceritakan bahwa apapun daripada problem hidup kita itu sejatinya bisa diurai dengan doa kita. Karena apa? Doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Maka kalau kita ini punya problem besar, ada masalah besar yang secara logika susah untuk bisa keluar dari zona itu, berdoalah dengan wasilah amalan terbaik yang pernah kita lakukan. Insya Allah diberikan solusi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridwanina